Shalom, Bapak Ibu, saya Pendeta Banis Manzai mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan satu buah sepeda motor untuk pelayanan di GPIB Bukit Agape Entikong. Biarlah kiranya kendaraan inventaris ini menjadi berkat untuk penginjilan di GPIB Bukit Agape Entikong. Terima kasih banyak untuk semua donatur, biarlah kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam program Morning Call GPIB pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Yosua Wahyu Anggoro. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena Engkau menyertai istirahat malam kami, dan membangunkan kami pagi ini dengan anugerah nafas kehidupan, kekuatan, serta kesehatan untuk kami menjalani kehidupan di hari ini. Dan sebelum kami menjalaninya Tuhan, kami ingin mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkannya, firman Tuhan ini sungguh-sungguh mampu meresap dalam hati dan terhidupi di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mohon ini kepada Bapa di sorga dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama menurut Sabda Bina Umat terambil dari Keluaran pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Tapi pagi hari ini saya membacakannya hanya dari ayat yang ke-21 saja. Demikian firman Tuhan. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih sekolah di bangku SMP, waktu itu ada mata pelajaran ekonomi. Ada satu hal dari pelajaran ekonomi di SMP itu yang masih saya ingat betul sampai sekarang, yaitu mengenai prinsip ekonomi. Jadi diajarkan bahwa prinsip ekonomi adalah bagaimana kita
melakukan pengorbanan atau mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, tapi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Gitu ya. Jadi dengan modal atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya, tapi untung yang sebesar-besarnya. Gitu ya. Itu prinsip dalam ekonomi. Jadi dari pemahaman itu diajarkan betapa manusia itu, entah dia sadar atau tidak, diarahkan dan mengarahkan dirinya untuk bisa memiliki hidup yang penuh dengan keberlimpahan. Bukan hanya berbicara soal uang, tapi bahkan juga dalam banyak hal. Hidup dalam keberlimpahan adalah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang didambakan oleh banyak orang di dunia ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika umat Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan ketika mereka menjadi budak di Mesir, dan Tuhan membawa mereka keluar di tengah-tengah perjalanan ketika mereka harus melewati padang gurun dengan segala keterbatasan medan yang ada, mulailah mereka menaikkan sungut-sungut kepada Tuhan. Mulai dari sungut-sungut tiada air yang layak diminum, hingga mereka di bacaan kita, di pasal kita, bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka tidak bisa makan yang layak menurut mereka. Keluhannya bahkan kurang lebih, "Allah, daripada kami di jalan seperti ini, kelaparan, tidak bisa makan enak, mending kami di Mesir aja. Walaupun kami jadi budak, tapi kami masih bisa makan, kenyang, makan daging, kuali kami penuh, wah enak sekali." Nah, jadi bersungut-sungut, mengeluh, tiada habis. Nah, dari keluhan itu, Tuhan menjawab mereka dengan Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Burung puyuh pada waktu petang, dan juga roti mana pada waktu pagi. Nah, hari ini kita membaca secara khusus di ayat 21, bagaimana mereka diajar berulang-ulang sejak ayat sebelumnya, untuk mereka apa? Sejak pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Jadi dari sini orang Israel diajarkan bahwa sekalipun roti mana itu berlimpah-limpah banyaknya Tuhan anugerahkan, tapi hendaknya setiap orang tetap mengambil berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Apa yang mau diajarkan dari firman Tuhan ini? Kita mau diajarkan betapa pentingnya untuk hidup memiliki rasa cukup. Kita diajar untuk bisa merasa cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan memang ajaran firman Tuhan ini pun dipertegas dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita ingat kan, dalam doa Bapa kami, dalam penggalan doanya dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi spiritualitas Kristiani, baik di dalam perjanjian lama maupun juga di perjanjian baru, sesungguhnya mengarahkan kita untuk bisa memiliki pola pikir dan pola hidup mampu dan mau merasa cukup. Kenapa begitu? Karena di dalam rasa cukup itulah pertama kita mampu sungguh-sungguh mensyukuri dan menyerahkan diri kita dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita mampu merasa cukup, maka semua yang kita miliki akan mampu kita syukuri. Kalau kita inginnya punya pola hidup berkelimpahan, maka semua yang kita miliki akan tetap terasa kurang. Gitu kan? Kalau kita merasa cukup, berapapun yang kita miliki akan terasa cukup gitu ya. Gak perlu banyak-banyak begitu kan. Kalau pengennya berlimpah-limpah, yang kita miliki akan sering terasa kurang terus. Karena keinginannya akan bertambah-tambah.
Yang kedua, ketika kita sampai ke pola pikir untuk hidup yang cukup, entah kita sadari atau tidak, kita juga memberikan kesempatan supaya orang lain pun bisa hidup dengan cukup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi kendala adalah baik sejak zaman dulu maupun zaman sekarang, kita hidup di tengah kehidupan orang yang sering sekali mengagung-agungkan prinsip hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya nilai-nilai ekonomi, tapi bahkan juga ajaran-ajaran iman pun seringkali difokuskan bagaimana orang percaya adalah orang-orang yang seharusnya hidup dalam keberlimpahan. Misalnya, saya juga sering melihat, dan mungkin Bapak Ibu juga banyak yang mengamininya, mengenai doa Yabes. Ya kan? Dalam satu bagian Alkitab ada kutipan mengenai doa Yabes. Di penggalan awal doa Yabes itu adalah doa yang apa? Yang meminta keberlimpahan kepada Tuhan. Ya kan? Sedangkan ini berbeda sekali dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika berdoa yang diminta justru secukupnya. Secukupnya yang kita minta. Jadi hari ini, pagi hari ini kita diajarkan. Pada Bapak Ibu dan kepada saya diberitakan, mari kita hidup dengan memiliki rasa cukup. Dengan mau hidup cukup. Dengan mau mengusahakan segala sesuatu dengan rasa cukup. Karena keberlimpahan bukanlah tanda satu-satunya bahwa kita diberkati. Tapi kecukupan pun adalah juga bukti betapa kita juga diberkati dan dicintai oleh Tuhan. Selamat hidup dengan rasa cukup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ketika kami diajarkan dalam hidup ini untuk kami mampu dan mau hidup cukup dengan apa yang kami miliki. Karena kami percaya bahwa setiap yang kami miliki, setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan, Tuhan mampu dan mau untuk memenuhinya bagi kami, mencukupkannya bagi kami. Kami sadar terkadang seringkali hati dan pikiran kami tergoda untuk bisa hidup dalam keberlimpahan. Keberlimpahan materi, harta benda, status, kekayaan dan apapun itu. Yang membuat kami merasa menjadi besar dan merasa sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tapi kami belajar. Dan terima kasih Tuhan mengingatkan kami. Bahwa sekalipun mungkin kami tidak dalam keberlimpahan, kami tidak hidup dalam kemewahan, tidak berarti bahwa kami tidak diberkati oleh-Mu. Karena bahkan dalam kecukupan pun, kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan justru sungguh-sungguh ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk mampu mengimani dan mengamini doa yang Kristus ajarkan bagi kami. Bahwa kami memohon rejeki dan memohon berkat kepada Tuhan yang secukupnya bagi kami, bagi keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, berkati pekerjaan-pekerjaan kami, berkati keluarga-keluarga dan orang-orang yang kami sayangi, berkati kesehatan kami semua, berkati orang-orang yang masih sakit, positif karena COVID-19, terlebih mereka yang dalam keadaan kritis, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Berkati para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, agar mereka pun diberikan kekuatan oleh-Mu, ketegaran hati untuk mereka semangat dalam melayani dan menyembuhkan orang banyak. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami sadar Tuhan, kami jauh dari sempurna, dan kami naikkan doa ini dari bibir kami yang penuh salah dan dosa. Maka kami mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk hidup dengan sepantasnya dan secukupnya.
Ini doa kami, permohonan kami. Kami bawa dan naikkan ke dalam tangan Bapa di surga. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian morning call untuk pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjalani hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.